Ya, selamat bertemu kepada seluruh siswa saya. Kita pada kesempatan ini bertemu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada topik yang pertama, yaitu negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah kita mempelajari topik 1, kita memahami letak negara-negara ASEAN. Pertanyaan yang mungkin bisa muncul pada benak anak-anak saya adalah, mungkin di manakah negara-negara ASEAN itu berada? Selanjutnya, sebelum kita memulai di manakah negara-negara ASEAN itu berada, kita terlebih dahulu mengenal negara-negara ASEAN. Yang termasuk ke dalam negara-negara ASEAN, yang pertama adalah negara Singapura. Yang kedua adalah negara Filipina. Yang ketiga adalah negara Thailand. Yang keempat adalah negara Brunei Darussalam. Yang kelima adalah negara Malaysia. Yang keenam adalah negara Kamboja. Yang ketujuh adalah negara Vietnam. Yang kedelapan adalah negara Myanmar. Yang kesembilan adalah negara Laos. Dan yang ke-10 adalah negara kita tercinta, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas mengenai negara-negara ASEAN itu, maka satu persatu inilah negara-negara ASEAN sebagaimana tampak pada peta yang Bapak tunjukkan pada kesempatan ini. Selanjutnya, di manakah terletak negara-negara ASEAN itu? Nah, saya akan jelaskan letak astronomis negara-negara ASEAN. Negara ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Inilah tampilan negara-negara ASEAN pada peta di mana terdapat garis astronomisnya. Paling utara adalah garis 29 derajat lintang utara. Tentu inilah batas negara ASEAN paling utara. Kemudian ada garis lintang 11 derajat lintang selatan. Tentu juga ini merupakan batas negara-negara ASEAN paling selatan. Dan di sebelah timur ada garis bujur 141 derajat bujur timur yang menjadi batas negara ASEAN paling timur. Dan ada garis bujur 93 derajat bujur timur yang merupakan batas negara ASEAN paling barat. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, negara manakah di ASEAN paling utara? Tentunya kalau kita lihat ini paling utara, maka negara ASEAN yang paling utara adalah Myanmar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah negara ASEAN yang paling selatan atau negara manakah yang terletak di ASEAN paling selatan? Tentunya kita melihat garis lintang 11 derajat sebagai batas ASEAN paling selatan. Di sini adalah negara Indonesia. Selanjutnya, apakah nama negara ASEAN
yang terletak paling timur. Tentunya kita melihat garis bujur 141 derajat bujur timur sebagai batas negara ASEAN paling timur. Tentunya di sana ada negara Indonesia. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah nama negara ASEAN yang terletak paling barat? Kita melihat garis bujur 93 derajat bujur timur sebagai batas negara ASEAN paling barat. Tentunya ini adalah negara Myanmar. Nah, kepada anak-anak saya, selanjutnya kita akan melihat posisi strategis negara-negara ASEAN. Kalau kita melihat peta bahwa ASEAN dikatakan berada pada posisi silang dunia. Di sini ada benua Asia dan ada benua Australia, ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia berada pada posisi silang dunia. Mengapa negara-negara ASEAN dikatakan pada posisi silang dunia? Tentu karena negara-negara ASEAN terdapat di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu, apa dampak positif ataupun keuntungan negara-negara ASEAN berada pada posisi silang dunia? Tentunya negara-negara ASEAN strategis dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dan dari sisi maritim. Nah, mengapa negara-negara ASEAN dikatakan berada pada posisi silang dunia? Tentunya karena negara ASEAN berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, apa akibat daripada negara-negara ASEAN itu berada pada posisi silang dunia? Tentunya akibat daripada itu, negara-negara ASEAN memiliki posisi strategis dari sisi ekonomi, politik, dan maritim. Selanjutnya kepada anak didik saya akan memberikan penugasan pada topik 1, yaitu tuliskan pada kertas HPS posisi strategis ASEAN dari sisi ekonomi dan dari sisi maritim. Lalu foto hasilnya kirim ke kantong tugas 1 di Google Classroom. Waktunya 3 hari setelah melaksanakan pembelajaran. Kemudian kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kita tetap sehat, kita tetap menjaga kesehatan agar senantiasa dapat bertemu dalam pembelajaran daring selanjutnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh anak didik kami, dan tetap semangat, dan semangat. Sekian dan terima kasih.